langsung saja kita bahas ya teman-teman. Jadi usaha patungan atau yang biasa disebut dengan joint venture merupakan suatu pengertian yang luas. Dia tidak saja mencakup suatu kerjasama di mana masing-masing pihak melakukan penyertaan modal, tetapi juga bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang lebih longgar, kurang permanen sifatnya, serta tidak harus melibatkan partisipasi modal. Yang pertama harus mengarah pada terbentuknya suatu badan hukum, sedangkan pola yang kedua perwujudannya tampak dalam berbagai bentuk kontrak kerjasama dalam bidang manajemen, lalu pemberian lisensi, dan juga bantuan teknik dan keahlian. Ini semua digunakan untuk dapat menghimpun sinergi dari berbagai pihak, khususnya pihak yang menguasai pasar dan pihak yang menguasai teknologi. Karena joint venture di era globalisasi ini sangat penting teman-teman, karena keuntungannya itu di samping mungkin usaha itu sendiri, dengan melakukan joint venture itu bisa menguntungkan sebuah negara itu sendiri. Karena apa? Joint venture bisa berupa investasi atau penanaman modal di perusahaan tersebut. Sedangkan negara itu menekankan masyarakatnya untuk bisa pandai berinvestasi. Sehingga dengan cara ini negara dapat terbantu atau perusahaan-perusahaan yang ada pada sebuah negara, khususnya di negara berkembang, dengan adanya joint venture akan terbantu dikarenakan kan pasti banyak mendatangkan tenaga teknisi, lalu mungkin modal ya, sumber daya modal itu sendiri, dan juga bagaimana sih strategi penguasaan pasar yang mantap gitu. Jadi joint venture sangat penting dilakukan karena joint venture bukan hanya saja bentuk usaha penggabungan oleh perusahaan, tetapi joint venture itu lebih luas pengertiannya, lebih longgar perspektifnya, dan jangka waktunya mungkin lebih pendek ya untuk joint venture dibandingkan. Baik teman-teman, kita bahas slide berikutnya ya. Jadi di slide tertulis bahwa joint venture secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Jadi yang dimaksud dengan persetujuan antara dua belah pihak atau lebih ini merupakan sebuah kesepakatan yang telah disetujui antara perusahaan satu dengan perusahaan lain atau mungkin beberapa perusahaan yang melakukan kerjasama. Nah, joint venture dalam artian luas itu bukan saja bentuk kerjasama yang dimana hanya perusahaan di sebuah negara itu sendiri, tetapi joint venture itu dapat dilakukan kepada perusahaan-perusahaan besar di sebuah negara yang satu dengan negara yang lainnya. Sehingga joint venture ini memerlukan sebuah hukum perdata untuk mengamankan modal yang ada di sebuah negara penerima modal kayak gitu. Nah, patungan modal di joint venture itu sebagai bentuk struktur perjanjian dengan dua pihak perusahaan yang bertujuan sama. Perjanjian tersebut tidak dibedakan sebagai penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Kenapa dibedakan? Karena hal ini merupakan wujud kekhawatiran adanya pengambil alihan secara semena-mena tanpa melewati prosedur hukum dari negara penerima modal. Sehingga walaupun melakukan joint venture dengan negara lain, kita harus tetap untuk mempertahankan hukum-hukum yang ada di negara kita yang mengatur tentang joint venture ini. Jadi seperti itu. Oke, next slide. Oke teman-teman, jadi berikutnya kita membahas tentang jenis-jenis joint venture. Nah, joint venture itu dibedakan menjadi dua jenis. Ada joint venture domestik dan juga joint venture internasional. Joint venture domestik itu merupakan sebuah kerjasama yang dimana hanya melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri. Sedangkan joint venture internasional itu merupakan joint venture yang melibatkan negara-negara lain untuk masuk ke dalam negeri, saling bersinergi menciptakan lapangan pekerjaan, saling bersinergi untuk melakukan kerjasama di bidang teknologi, mungkin ada pengurangan di sumber daya. Oke teman-teman, apa sih manfaat dari joint venture ini? Nah, bagi pelaku usaha sendiri, joint venture merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lan Hewitt, joint venture sangat penting untuk dunia usaha karena telah menjadi pilihan strategis yang penting bagi banyak perusahaan, terutama yang beroperasi secara nasional. Kenapa? Karena dengan kita melakukan kerjasama, yang semula perusahaan itu berdiri sendiri, lalu kita lakukan kolaborasi, pasti kan akan ada inovasi baru, lalu sumber daya manusia yang baru, lalu teknologinya. Nah, itu akan membantu perusahaan tersebut untuk meningkatkan efektivitas perusahaan itu sendiri. Joint venture ini dapat meningkatkan produktivitas yang ada pada perusahaan tersebut. Joint venture juga sangat berpengaruh terhadap negara itu sendiri. Karena apa? Dengan kita melakukan joint venture, kita dapat membuka lapangan pekerjaan. Dengan joint venture, kita dapat bisa memanfaatkan teknologi yang baru yang masuk ke kita seperti itu. Lalu kita juga dapat membuka pangsa pasar yang lebih luas lagi. Sehingga manfaat atau tujuan dari adanya joint venture ini sangatlah penting atau mungkin sangatlah urgent ya. Karena apa? Karena usaha yang dilakukan secara bersama-sama itu akan membawa dampak yang besar bagi sebuah perusahaan itu sendiri dan negara. Oke, slide berikutnya kita membahas tentang pembagian laba pada perjanjian joint venture. Nah, seperti halnya persekutuan teman-teman, laba joint venture itu juga hak dari para anggotanya. Sehingga laba joint venture akan dibagikan kepada para anggotanya. Metode pembagian labanya juga diatur di dalam perjanjian sebelumnya. Jadi, sudah ditentukan nih, oh kamu modalnya segini, maka kamu akan mendapatkan sebesar ini. Nah, metode pembagian labanya itu nggak hanya satu, tetapi ada berbagai macam. Yang pertama ada laba dibagi sama. Jadi berapapun penyertaan modal aset yang sudah dimasukkan ke perusahaan, ya sama pembagiannya. Lalu laba dibagi dengan rasio tertentu. Ini tergantung dari aset yang diberikan oleh anggota. Lalu laba dibagi sesuai dengan rasio modal. Berapa sih penyertaan modal dari anggota? Nah, itu dihitung berapa persennya, lalu dia mendapatkan sebesar itu. Jadi kayak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Kenapa sih perusahaan itu melakukan joint venture? Karena joint venture kan tadi saya sudah menekankan di awal bahwa joint venture itu sangat penting untuk meningkatkan efektivitas perusahaan untuk membuka pangsa pasar yang lebih luas lagi. Nah, ternyata alasan perusahaan untuk melakukan joint venture itu ada 3 yang mendasari. Ada faktor internal perusahaan itu sendiri, ada tujuan persaingan, dan ada tujuan strateginya. Nah, faktor internal itu apa saja? Kita next slide-nya. Nah, teman-teman, untuk tujuan persaingan itu sendiri, kenapa perusahaan harus melakukan joint venture? Karena untuk dapat bisa mempengaruhi evolusi struktural industri, kompetisi sebelum selesai atau dia bangkrut seperti itu, cepat-cepat untuk melakukan perbaikan dengan joint venture, lalu penciptaan unit kompetisi yang kuat, serta kecepatan pasar itu sendiri. Dan untuk tujuan strateginya, kenapa perusahaan melakukan joint venture? Karena untuk membangun sinergi perusahaan, transfer teknologi kecakapan, dan diversifikasi. Sehingga penting banget nih joint venture untuk bisa menyelamatkan perusahaan yang mungkin kurangnya tenaga teknisi, modal, lalu tenaga kerja yang mungkin membutuhkan keahlian khusus. Nah, itu kan bisa mendatangkan tenaga teknisi, sehingga dengan seperti itu terjadi inovasi-inovasi atau pemikiran baru terhadap sebuah produk yang dihasilkan gitu. Oke, teman-teman, sekian video yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar, nanti bisa jawab pada saat kelas hukum bisnis, seperti itu ya. Oke, saya Relly Wijayanti, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.